Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik dan tetap bersemangat kan? Kali ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial. Ada yang sudah tahu apa itu penyimpangan sosial? Kalau belum tahu, coba perhatikan visual berikut ini. Apakah kalian pernah melihat orang sedang meminum minuman keras, tawuran antar pelajar, atau pertikaian antar suku? Dalam kehidupan sosial, di keluarga maupun di masyarakat, kita sering mendengar maupun melihat perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Jadi, apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Untuk menggali lebih dalam mengenai penyimpangan sosial mempunyai beberapa jenis. Pertama, penyimpangan sosial berdasarkan bentuknya. Ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara dan orang yang melakukannya masih dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Misalnya, seorang pengendara mobil baru pertama kali melanggar rambu lalu lintas dan sebelumnya dia belum pernah melakukannya. Terus ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang dan hal yang diakibatkannya cukup parah sehingga mengganggu dan meresahkan orang lain. Misalnya melakukan pencurian. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada penyimpangan positif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan. Meskipun cara yang dilakukan tampaknya menyimpang dari norma yang berlaku. Misalnya seorang wanita menjadi superboss yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Kemudian ada penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah kecenderungan bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan akibatnya selalu buruk. Penyimpangan negatif dianggap tercela dalam masyarakat. Contohnya seperti mencuri. Berikutnya berdasarkan pelaku penyimpangan. Ada penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan menyimpang dari norma yang ada. Misalnya tidak menggunakan helm saat berkendara dengan sepeda motor. Kemudian ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan secara kolektif atau kelompok dengan melakukan kegiatan yang menyimpang dari norma yang berlaku. Misalnya, aksi demo menuntut sesuatu secara massal yang disertai dengan tindakan kekerasan. Setiap tindakan pasti ada sebabnya kan? Nah, inilah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, misalnya karena kesibukan kedua orang tua yang bekerja, sehingga waktu untuk keluarga dan komunikasi antar keluarga menjadi berkurang. Akibatnya, anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang sehingga mencari kesenangan di luar rumah yang bersifat negatif. Misalnya, anak bermain PlayStation secara berlebihan sehingga lupa belajar. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Penyimpangan ini dilakukan oleh mereka yang mempunyai desakan kebutuhan ekonomi. Misalnya seseorang yang mencuri karena alasan tidak mempunyai uang untuk makan sehari-hari. Yang ketiga, ada proses belajar yang menyimpang. Seorang yang meniru orang lain untuk berbuat menyimpang merupakan bentuk proses belajar yang menyimpang. Misalnya, kamu meniru temanmu yang sedang merokok. Dan yang keempat, ada tidak sanggup menyerap norma budaya. Seseorang yang tidak diajari mengenai baik dan buruk nilai dalam masyarakat akan kesulitan berperilaku sesuai harapan masyarakat. Misalnya seorang siswa yang memilih nongkrong di jalan daripada berangkat ke sekolah. Ada cara agar penyimpangan sosial tidak terjadi. Berikut ini upaya pencegahan penyimpangan sosial. Yang pertama, peran orang tua. Hal yang perlu dilakukan orang tua yang pertama, mengajak keluarga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui ibadah. Yang kedua, memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama pada semua anggota keluarga. Yang ketiga, mengadakan pengawasan terhadap setiap tindakan dan kegiatan anak
baik di rumah maupun di luar rumah. Dan yang kedua ada peran guru. Hal yang perlu dilakukan oleh guru, yang pertama, membuat peraturan di sekolah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Yang kedua, membiasakan setiap siswanya untuk bertanggung jawab dan disiplin. Dan yang ketiga, memberikan perhatian terhadap tingkah laku siswa yang terlihat menyimpang. Yang ketiga, ada masyarakat. Hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat, yang pertama, menciptakan nilai dan norma agar dipatuhi oleh anggota masyarakat, sekaligus sebagai alat pengontrol tingkah laku masyarakat. Yang kedua, ada mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan dan warganya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham apa itu sebenarnya penyimpangan sosial? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.